Halo Auto Lovers. Iya, seluruh tersangka kasus yang melibatkan Ferdy Sambo telah ditahan dan dilimpahkan ke Kejagung kemarin. Tapi nampaknya kasus ini masih menyisakan beberapa teka-teki yang masih bias. Termasuk soal benda ini. Loh, kok pesawat? Iya, private jet yang ramai dibicarakan kemarin ini sampai detik ini masih tak bertuan. Beberapa pihak yang ditengarai sebagai pemiliknya justru bungkam atau bahkan mengelak. Tak terkecuali Robert Bono Susatya. Pria yang telah malang melintang di dunia bisnis tanah air ini acap kali dihubung-hubungkan dengan jajaran petinggi kepolisian. Termasuk saat Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri ini bertolak ke Jambi untuk menemui keluarga mendiang Brigadir Joshua. Tak banyak yang tahu soal pribadi pengusaha kelas kakap ini. Bahkan di jagat maya hanya ada 2 foto relevan yang memperlihatkan wajahnya. Jika merunut ke belakang, pria yang kerap disapa RBT ini merupakan lulusan salah satu universitas ternama di Amerika Serikat, yakni University of California San Francisco Foundation. Entah mengambil jurusan apa, yang jelas kepulangannya ke Indonesia bukan sekedar lulusan kampus luar negeri biasa, melainkan sebagai seorang profesional di beberapa bidang. Salah satu perusahaan tempatnya berlabuh adalah PT Citra Marga Nusa Pala Persada. Di perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, investasi, jasa pendukung, dan operator jalan tol ini, RBT menjabat sebagai komisaris utama. Oh iya, sekilas informasi, PT Citra Marga yang merupakan salah satu perusahaan jalan tol terbesar di Indonesia ini didirikan oleh putri sulung dari Presiden Soeharto, Siti Hardianti Rukmana. Kini mayoritas saham PT CMNP dimiliki oleh pria yang sering disebut sebagai Raja Jalan Tol Indonesia, Yusuf Hamka. Kepalang akrab dengan perusahaan yang dekat dengan proyek pemerintah, catatan riwayat hidup Robert tak berhenti di titik itu saja. Namanya juga beberapa kali masuk dalam jajaran Dewan Komisaris dari sebuah perusahaan bernama PT Jaswindo 3 Perkasa. Perseroan ini juga bergerak di bidang yang sedikit banyak dimonopoli pemerintah, yaitu percetakan dokumen keamanan. Produk-produk PT Jaswindo lumayan akrab dengan masyarakat di berbagai lapisan. Antara lain buku pemilik kendaraan bermotor alias BPKB, surat tanda nomor kendaraan atau STNK, serta surat izin mengemudi atau disebut juga sebagai SIM. Tidak diketahui pasti sejak kapan dan hingga kapan RBT duduk di posisi komisaris utama dari perusahaan ini. Yang jelas, menurut Tempo, namanya muncul di laporan keuangan perusahaan yang bermarkas di Jakarta Selatan itu sejak tahun 2010 hingga 2014. Bukan hanya bekerja di perusahaan milik entitas lain atau menjaga tetap berada dalam lingkaran kekuasaan negara, RBT juga ditengarai memiliki perusahaan bernama PT Robust Buana Tunggal. Perusahaan yang memiliki mayoritas saham di PT Dana Brata Luhur yang bergerak di bidang konsultasi manajemen proyek infrastruktur. Namun yang tak kalah menarik adalah catatan rekam jejaknya sebagai Presiden Direktur PT Pratama Agro Sawit. Dari namanya sudah tertebak kalau perseroan ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang kabarnya berlokasi di Kabupaten Batanghari, Jambi. Dari seluruh track recordnya di berbagai bidang usaha, harta senilai puluhan bahkan hingga miliaran rupiah kemungkinan besar menjadi barang mutlak sebagai kepunyaan Robert. Namun sayang, belum ada bukti pasti mengenai total harta kekayaannya, termasuk aset-asetnya. Hanya ada pesawat dengan nomor registrasi T7JAB ini, itu pun belum ada pihak yang secara gamblang memastikan bahwa private jet ini adalah aset milik RBT. Sosok yang disebut-sebut berada di balik konsorsium 303 ini bahkan mengelak bahwa pesawat tersebut adalah miliknya. Yang jelas, pesawat ini bukan terregistrasi di Indonesia. Merujuk dari kode yang tersemat, T7 adalah kode yang diberikan untuk pesawat yang diregistrasikan di negara San Marino. Sebuah ironi, mengingat negara tetangga Italia ini bahkan tak punya bandara untuk lepas landas dan mendaratkan sebuah burung besi. Satu hal yang pasti, private jet ini merupakan seekor Raytheon Hawker 850 XP. Dengan menggendong sepasang mesin Honeywell, pesawat ini sanggup meraih kecepatan maksimum hingga 829 km per jamnya. Dari mesin itu pula, pesawat ini mampu digunakan bepergian sejauh 3.040 mil
atau setara dengan 4.892 km non-stop dalam sekali pengisian bahan bakar. Tentu sebagai sebuah pesawat jet, banderolnya sedikit tak masuk akal bagi kaum papa. Bahkan untuk menyewanya saja butuh rogoh kocek yang berkisar 30.000 US dollar atau sekitar 450 juta rupiah per penerbangan domestik. Sungguh bisnis yang menjanjikan. Mengingat untuk memiliki jet ini secara utuh, banderol yang harus dikeluarkan berkisar 14 juta US dollar atau sekitar 288 miliar rupiah. Di luar itu tidak ditemukan lagi data mengenai aset dari pria yang disebut sebagai penjamin kredit yang dikucurkan untuk putra dari Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan ini. Nampaknya pebisnis seperti kalangan Robert ini sangat menghargai privasi. Atau mungkin